Oke, semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, di sini Bapak ingin sedikit menegaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel dan bagaimana kalian sudah melaksanakan praktikum melalui virtual lab dan mengetahui, menyelidiki karakteristik dan rangkaian seri paralel. Karena Bapak lihat dari beberapa pos tugas, nah mungkin ada sedikit kebingungan, kemudian ada kendala, sehingga ini perlu Bapak tegaskan. Jadi ini akan Bapak buktikan nanti juga melalui virtual lab, semoga bisa disimak videonya dan dicek sehingga pemahaman konsepnya benar. Yang pertama berkaitan dengan rangkaian seri, kemudian bagaimana menemukan karakteristik pula di rangkaian paralel. Selanjutnya Bapak sempat lihat juga ada di hambatan SAN dan hambatan MK dan apa fungsinya. Kita akan bahas. Itu ada Wheatstone Bridge. Nah, jadi beberapa rangkaian yang menggunakan penyelesaian berdasarkan Wheatstone Bridge. Nah, ini ada sedikit yang harus Bapak tegaskan. Selain itu yang terakhir, ini ya, bagaimana menyelesaikan bentuk rangkaian hambatan pengganti dengan bentuk rangkaian seperti ini. Nah, Bapak mulai saja untuk yang pertama. Jadi kita coba ke ini. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi ini praktikum pertama. Bapak ingin kalian itu sebenarnya memiliki hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Ini sudah Bapak susun satu rangkaian dengan sumber tegangan baterai atau misalnya saya juga katakan sebagai catu daya, begitu ya, power supply, itu sama saja. Kemudian di sini ada hambatan. Nah, kemudian ada yang memasang lampu. Nah, lampu itu sebagai indikator. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa kalau pasang lampu hasil yang didapatkan berbeda arusnya? Ya jelas. Jadi lampu itu juga memiliki nilai hambatan sehingga beban arus yang masuk itu berbeda. Nah, Bapak di sini tidak memberikan lampu sebagai indikator untuk mengecek arus yang didapat. Nah, jadi kalian sudah merangkai ini, Bapak lihat toiletnya, kemudian harus Bapak tekankan di sini. Bagaimana kita bisa menggunakan voltmeter? Nah, jadi voltmeter ini bisa kalian gunakan ya. Kalian tarik saja nanti di pojok kanan seperti ini. Nah, ini ada. Ingat, yang merah ini kutub positif, yang hitam ini kutub negatif. Nah, kutub positif itu diletakkan pada pentolan atau kita bilangnya baterai yang isi bendulan seperti itu kutub positifnya. Sementara yang datar itu kutub negatifnya. Boleh dipasang seperti ini. Ya. Nah, di sini kita cek dulu baterainya, coba kita lihat. Nah, kita klik saja, sini tertera bahwa baterai terpasang dengan tegangan 12 volt. Nah, begitu ya, 12 volt. Nah, dalam rangkaian diukur bahwa tegangannya itu sumber tegangannya yang masuk adalah 12 volt. Kemudian kita cek dulu hambatannya. Hambatan yang terpasang itu adalah 10 ohm. Ya, 10 ohm. Sehingga arusnya berapa? Nah, silahkan. Arus ini kan dalam rangkaian tertutup seperti ini, maka kita tinggal taruh saja ini di bagian mana, tidak masalah. Ya, nah, maka akan terlihat 1,2 ampere. Nah, kemudian coba kita naikkan tegangannya. Misalkan dinaikkan 22 volt, begitu ya. Oke, Bapak. Ya, dari 12 jadi 14. Sehingga ketika sumber tegangan ini dinaikkan, maka harus masuk dalam rangkaian pun jadi
1,4 ampere. Secara matematis, sesungguhnya kalian bisa mendapatkan hubungannya melalui VIR, ya, V sama dengan I kali R dari hukum Ohm, di mana I itu pasti berbanding lurus terhadap tegangan. Ya, jadi kalau misalnya sumber tegangan yang masuk itu 14, maka arus yang keluar dari lonceng pun bertambah besar. Seperti itu. Kita naikkan 2 volt, sehingga nanti kamu akan menggambar grafik. Nah, bentuk grafiknya seperti apa, ya sudah pasti niat dia naik seperti itu. Semoga ini bisa kalian pahami. Ya. Nah, untuk hal yang kedua harus Bapak sampaikan ketika nanti ketemu praktikum sebenarnya, maka untuk voltmeter itu pasti dia dirangkai paralel dengan rangkaian ini, sumber tegangan ini. Sementara untuk arus itu pasti dirangkai seri. Nah, itu yang harus Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, jika nanti sumber tegangan ini seperti ini ya, Bapak sumber tegangannya itu dipasang paralel, gitu. Saya Bapak cocokkan tadi. Nah, ada baterai dengan sumber tegangan 9 volt, ini juga 9 volt dan 9 volt. Nah, bagaimana sumber tegangannya, Pak? Apakah kita jumlah atau seperti apa? Mohon diperhatikan. Nah, mari kita coba geser ini ya. Coba kita geser, kita pindahkan ke sini. Ini kutub positif, gitu. Ini kutub negatif. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Ini nyala lampu ya. Nah, jika sumber tegangan itu dipasang paralel, ya, maka pasti hasilnya sama, 9 volt, 9 volt, 9 volt, maka tidak digunakan. Pasti sumber tegangan itu juga 9 volt. Ya, tidak berubah. Nah, bisa dicek ya, tidak berubah. Nah, sementara jika nanti kalau kamu memasang baterai, ya, seperti ini kita sambung, seperti ini. Otomatis tegangannya kita jumlah. Misalkan ini ada berapa ya? Nah, 9 volt, 9 volt, dan 9 volt akan menjadi 27 volt. Ya. Nah, itu pembedanya. Jika sumber tegangan disusun secara seri, begitu, ya, tolong diperhatikan, maka dia akan kita jumlah sumber tegangan. Tapi kalau misalkan dia disusun secara paralel, maka tetap nilainya 9. Semoga bisa dipahami. Untuk yang pertama, di percobaan pertama Bapak ingin ini percobaan pembuktian bahwa kalian menemukan bahwa sebenarnya jumlah arus yang masuk itu memang sebanding dengan berapa sumber tegangan yang dipasang. Jadi berbanding lurus, itu yang ingin Bapak sampaikan ke kalian, membuktikan konsep itu. Kemudian yang kedua, nah bagaimana rangkaian ini karakteristik dari rangkaian seri seperti itu. Nah, untuk rangkaian seri, nah Bapak pasang seperti ini ya. Jadi Bapak tidak pasang hambatan, tapi yang Bapak pasang itu langsung lampu, karena lampu ya. Oh, sorry. Ya, karena lampu ini pun itu pasti ada hambatan. Oke, kita cek pertama sumber tegangannya berapa? Ada 12 volt. Kemudian kita cek dulu hambatan lampu 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm. Nah, untuk rangkaian seri, karakteristik yang pertama. Jadi, untuk mendapatkan hambatan total yang terpasang dalam rangkaian seri, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi, R1 tambah R2 tambah R3. Begitu caranya. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam rangkaian ini, 2 tambah 1 ditambah 3. Itu berapa? Ada 6. Seperti itu. Ya, ada 6. Nah, sekarang kita cek. Untuk rangkaian seri kan hambatannya sudah. Bagaimana arus yang mengalir dalam rangkaian seri? Hal yang diperhatikan yang pertama adalah kita cek coba sini. Nah, ya kita taruh di sini ya. Ini lampu 1, 2 ampere, lampu 2, 2 ampere, lampu 3, 2 ampere. Artinya apa? Dalam rangkaian seri, arus yang melewati masing-masing hambatan pasti sama. Nah, begitu karakteristiknya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, kita cek coba tegangan di masing-masing. Ya, lihat. Nah, untuk lampu 1 dengan hambatan 2, tegangannya ternyata
ada 4 volt. Kemudian kalau kita geser ke sini, untuk lampu 2 itu dia tegangannya hambatannya 1 ohm, tegangannya 2 volt. Ya, tadi 4, ini 2. Kemudian satu lagi ini 6 volt. Ya, 6 volt. Nah, kenapa bisa beda-beda, Pak? Ya, karakteristiknya bagaimana untuk tegangan? Nah, kita cek baik-baik. Jadi, tegangan yang diterima di masing-masing untuk rangkaian seri itu tidak sama bergantung hambatan yang dipasang. Tetapi, ya, kalau kita cek ini 4 volt ditambah ini tadi 2 volt, begitu ya. Dan di sini juga jadi 6 volt, maka penjumlahan masing-masing dari tegangan dari masing-masing hambatan sama dengan jumlah dari tegangan dalam sumber itu sendiri. Berapa? Kita cek 12 volt, ya kan? 4 tambah 2, 6 tambah 6, 12. Jadi penjumlahan tegangan di masing-masing hambatannya sama dengan tegangan pada sumber. Nah, itulah karakteristik dari rangkaian C. Bagaimana penerapan ini? Itu langsung diintegrasikan menggunakan hukum Ohm. Maka dari itu kita perlu nanti latihan soal. Saya sudah sediakan. Ya, nah untuk yang terakhir, Bapak tegaskan sedikit berkaitan dengan rangkaian karakteristik dari rangkaian paralel. Coba kita cek ya. Bagaimana untuk menyelesaikan hambatan, mencari hambatan ganti dalam rangkaian paralel, itu kalau sudah dapat sebenarnya di SMP ya. Nah itu dia kita gunakannya seperti jadi 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 seperti ini. Ya, ini untuk mencari hambatan ganti dalam rangkaian paralel itu dia seperti ini. Nah, bagaimana karakteristik arus dan tegangan? Mari kita cek sekarang. Arus dulu. Kita cek dulu arus. Berapa arus yang ada dalam rangkaian ini? 9 ampere ya, cukup besar. Mungkin nilainya kecil ini. Oke. Nah, mari kita cek di percabangan. 1, 4,5 ampere. 2, 3 ampere. 1,5 ampere. Ya. Ternyata setelah melewati percabangan, maka arus itu terbagi. Jadi untuk mengetahui apakah itu rangkaian seri atau rangkaian paralel, kita bisa lihat, nah dalam elektron ini ya. Jadi ketika melewati ini ada percabangan. Nah ketika ada percabangan itu artinya rangkaian apa itu disusun secara paralel. Jadi ada percabangan. Kalau tadi kan rangkaiannya tidak ada percabangan ya. Nah, dari start dari sini tidak ada percabangan di konsep rangkaian seri. Sementara rangkaian paralel maka harus tujuan. Nah, tadi kita cek ini kan 9 ampere ya. Maka ketika masuk ke percabangan, kita lihat dulu ini kenapa bisa 4,5, bisa 3, kenapa bisa 1,5. Kita cek dulu ya hambatannya. Ini 2 ampere, ini 3 ampere, dan ini 6 ampere ya. Artinya apa? Semakin besar hambatan yang terpasang, pasti arus semakin kecil. Karena konsepnya hambatan pasti menambah arus. Ini ya 3 ohm, nah ini dia 3 ampere. Ini dia 2 ohm, ini pas. Tetapi kita cek jumlah arus yang masuk pas dan jumlah arus di percabangan. Coba kita cek yang 4,5 ditambah 3 ya. Sudah jadi 7,5 ditambah 1,5 jadi 9. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang kedua. Itulah konsep rangkaian paralel. Coba kita ini Bapak taruh saklar. Kita cabut ya. Maka dua lampu ini tidak mati karena dia sudah dapat menerima masing-masing arusnya. Seperti itu. Sehingga dari konsep di rumah itu maka pemasangan itu pasti lebih banyak menggunakan konsep paralel di instalasi rumah itu poin. Ya, bagaimana dengan tegangan? Nah, mari kita cek. Kita cek di sini. Positifnya mana? Atau negatifnya? Ya,
Ya, coba kita cek ya. Sumber tegangannya berapa? 9 volt. Itu hambatan 1 dia 9 volt. Coba kita pasang. Di hambatan kedua berapa ya? Juga 9 volt. Ini hambatan ketiga berapa ya? Juga 9 volt. Artinya apa? Untuk rangkaian panel, maka tegangan di masing-masing hambatannya sama dengan tegangan pada sumber. Kalau tadi di rangkaian seri, maka arus yang keluar di masing-masing hambatan sama, ya, tegangan di masing-masing hambatannya itu adalah sama dengan pada sumber. Itulah karakteristik yang harus kamu lihat dalam rangkaian seri. Oke. Nah, mungkin itu yang sedikit Bapak tegaskan. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini ada sedikit hal yang harus Bapak tegaskan pada hambatan muka dan hambatan san. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk menjawab soal Bapak sudah cek, sudah sesuai konsepnya. Cuma ini tujuannya untuk apa? Jadi pentingnya untuk mengetahui hambatan san ini adalah ketika ampermeter kalian itu tidak mampu mengukur arus yang melebihi kapasitas dari ampermeter kalian, maka digunakan hambatan san dengan memasang hambatan yang disusun secara paralel. Itu ya, sehingga kalian bisa mengukur di atas kemampuan maksimal kapasitas dari ampermeter. Ya, silahkan nanti lihat di modul apa keterangan. Kemudian kalau misalkan voltmeternya bagaimana? Jika kalian ingin mengukur tegangan di atas kapasitas dari voltmeter itu sendiri, ya, maka memasang satu hambatan secara seri. Voltmeter. Ingat, kalau ampermeter kan dipasang seri dengan rangkaiannya, tapi kalau voltmeter dipasang paralel dengan hambatan. Nah, sementara hambatan muka untuk mendapatkan kemampuan, artinya bisa mengukur tegangan di atas kapasitas maksimum, maka dipasang satu hambatan muka ini secara seri. Ya, tetapi untuk yang hambatan san ini dipasang hambatan baru san ini secara paralel dari ampermeter. Itu saja yang Bapak ingin tegaskan. Untuk soal matematisnya silakan coba. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah hal penting yang harus Bapak sampaikan berkaitan dengan Wheatstone Bridge. Nah, jadi ada beberapa rangkaian yang kita tidak bisa serta-merta langsung mengerjakan secara seri maupun paralel. Tetapi dalam konsep ini, inilah juga bentuk Wheatstone Bridge yang sering dalam soal-soal. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan masuk harus di sini. Sampai sini. Nah, tapi di sini dicabangkan lagi. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Begitu juga dengan ini. Ya, di tengah-tengah seperti ini dia ada hambatan juga. Nah, ini bagaimana juga jalurnya. Nah, untuk ada syaratnya. Semoga bisa kalian perhatikan dengan baik. Jadi caranya adalah pastikan dulu kalian kali silang. Nah, namanya Wheatstone Bridge, ada jembatan di sana. Jadi coba perhatikan di gambar rangkaian 1, kita lihat ini, nah sama ini, itu coba kamu kali silang. Kalikan R1 kali R3, kemudian R2 kalikan dengan R4. Jika hasilnya sama, maka ya, jika hasilnya sama, maka R5 ini bisa tidak diabaikan. Seperti itu. Sehingga jadi penyelesaiannya akan 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kan sudah kelihatan jelas ya. Silakan ini R1, ini R2. Bisa di sini. Ya. Begitu pula dengan ini, tipikal yang nomor 2, rangkaian nomor 2. Bisa kalian kali silang dulu R2 dengan R4 atau ya R1 dengan R3. Jika nilainya sama, maka R5 itu bisa dipakai.
Gitu. Selesaikannya bagaimana Pak? Dari R1, R4, R2, ini R3. Penyelesaiannya bagaimana? Ya ini tinggal di seri, kemudian paralelkan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan satu lagi, untuk rangkaian ketiga bagaimana Pak? Yang silangnya yang mana? Nah, R1 dengan R3. Silahkan dibagi silang dulu. R2 dengan R4. Jika nilainya sama, ya, R1 kali R3, ini sama dengan R2 kali R4. Ini syarat. Jika sama, maka yang 5 ini bisa diamankan. Sehingga ini syarat resmi. Sehingga bentuk rangkaiannya bagaimana? Jadi seperti ini. Kemudian seret-seret. Ya, ini R1, ini R2, ini R3. Penyelesaiannya R1, R4 seri, R2, R3 seri baru diparalelkan. Nah, semoga bisa bermanfaat ya. Begitu. Nah, apa yang terjadi jika Pak lanjutkan? Pak, hasil kali silangnya tidak sama. Hati-hati. Maka kita perlu menambahkan 3 hambatan baru. Bapak apresiasi ada kelas 12 IPA 7 ya. Dia sudah menyelesaikan dengan sangat bagus dan 12 IPA sudah bapaknya ada kita sudah menyelesaikan, cuma bagaimana mendapatkan itu penting banget ya. Jadi begini, kita menambahkan 3 hambatan baru. Ada RA, ada RB, dan RC. Begitu. Tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan nilai R1 dan R2 dan R5. Begitu. Sehingga menjadi rangkaiannya seperti ini. Ya. Semoga ini kelihatan ya. Ada RA, RB, RC, R3, dan R4. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai hambatan baru itu RA, RB, dan RC? Caranya gampang. RA kita lihat sama dengan ya sisi yang mengapit ya. Kalau RA kita tutup, maka atas dan bawah yang mengapit kan. Jadi R1 kalikan dengan R2 dibagi. Tuliskan lagi R1 R ditambah R2 ditambah dengan R5 di 1, 2, ya. 2, 3. Ya, R1 kali R2, R1 tambah R2, R5. Kalau RA itu. Nah, sementara kalau RB bagaimana, Pak? RB yang ditutup, maka diapit oleh apa? R1. Nah, sehingga kalau mencari hambatan pengganti baru yang RB, pasti R1 kali R2 R1 lagi ditambah R2 yang mengapit R2 ditambah R5. Gitu. Ya, semoga bisa kelihatan ya. Bagaimana lanjutannya dengan RC, Pak? Nah, RC ini yang mengapit siapa? R2, R5. Nah, sehingga kalau mencari RC, ya R2 kali R5 per lagi mengapit R1, R2, lagi R5. Begitu. Sehingga menghasilkan hambatan seperti ini. Clear kita dapat RA, RB, RC, sehingga nyelesaikan gimana? Nanti ini diserikan dulu, ya, kemudian ini diserikan dulu, ya, baru diparalelkan. Lalu terakhir ditambah dengan RA. Semoga bisa membantu ya. Nah, itu yang Bapak lihat harus ditegaskan. Dan yang terakhir ini ada bagaimana menyelesaikan rangkaian ini, Pak. Nah, modul ini nanti akan Bapak kasih di e-learning, silahkan dicek ya. Semoga bisa dibaca-baca begitu. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau Bapak bisa ya, maka kita cek dulu arus yang mulai misalnya dari sini ya, titik A, titik B. Maka ini kan dipercabangkan sampai sini, cabang lagi.
Bagaimana menyelesaikannya? Kita selesaikan dari ujung. Yang mana? Ini selesaikan dulu. Nah, kan dia seri tuh, ya, seri. Ya. Kalau Bapak masuk ke gambar selanjutnya. Ya, coba kita cek. Nah, ini. Ya, dari ujung ya. Selesaikan ini dulu, diserikan. 15 lagi 15 adalah 30, sehingga dia bergabung. Jadi, seperti ini. Di paralel dengan teman di belakangnya ini. Ya. Nah, akhirnya sudah bergabung menjadi hambatan baru. Jadi ada 10 hasil paralelnya. Baru diserikan lagi. 15, 10, dan 15. Begitu dia. Terakhir, sudah dapat diserikan jadi 40. Baru di paralel lagi dengan 10. Ya, sehingga terakhir dapat 8. Jadi kalau Bapak dari sini, serikan 15 di paralel dengan 15 ini, akhirnya dapat R paralel pertama, serikan dia R15 ini, R paralel dengan R15, begitu, serikannya terakhir di paralel. Nah, Bapak tidak mungkin banyak menjelaskan, karena kalian akan lebih banyak mencoba. Silakan dicoba. Itu sekian yang bisa Bapak paparkan untuk penekanan konsep, sehingga bisa kalian lebih banyak mencoba. Nah, untuk materi selanjutnya, Bapak akan memberikan Kirchhoff 1. Ini sudah masuk ke konsep rangkaian paralel itu ya. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya, nanti dibaca modul ini Bapak sudah berikan dan sudah post di sekolah. Ya, nanti masuk ke hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop. Apa itu? Silahkan dibaca. Bagaimana syaratnya? Sudah Bapak sertakan dengan contoh soal ya. Silahkan dibaca dan diperhatikan. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, tetap semangat aja ya. Terima kasih.